Ya, oke, selamat pagi. Hari ini ketemu dengan modul riset operasi, bentuk umum model linear programming, dan grafik. Jadi di sini modul ini kita akan melihat bagaimana modeling sebuah persoalan eh, linear programming dan bagaimana nanti kita gunakan salah satu pendekatan dengan menggunakan pendekatan grafik. Baik, kita lihat lebih dahulu bagaimana mengawali sebuah eh, penyelesaian persoalan linear programming. Apakah itu kasus maksimisasi, apakah itu kasus minimisasi? Maka pertama-tama kita harus memformulasikan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, bagian atas itu tidak lain adalah ini formulasi bentuk umum matematikanya fungsi tujuan. Kita tuliskan seperti ini, Z. Kemudian ini fungsi kendalanya. Jadi ada beberapa fungsi kendala yang harus kita rumuskan, nanti tergantung berapa eh, kendala yang ada dan masing-masing dibatasi oleh kondisi seperti apa. Itulah syarat-syaratnya. Kemudian sebelum lanjut pada pendekatan grafik, kita pahami lebih dahulu di sini asumsi model linear programming. Secara umum bahwa ada 5 asumsi dasar di dalam linear programming. Yang pertama adalah linearity dan additivity, kemudian divisibility, kemudian deterministic, kemudian non-negatif dan finiteness. Nah, kita lihat sekilas satu persatu. Yang pertama yang disebutnya sebagai linearity dan additivity. Linear artinya apa? Yang berarti bahwa tingkat perubahannya itu tetap konstan. Ya. Jadi kalau ada kenaikan, ya kenaikannya tetap konstan. Kalau ada penurunan, ya penurunannya tetap konstan. Kemudian aditif. Aditif menunjuk pada nilai Z. Nilai Z itu merupakan bentuk penjumlahan dari nilai tujuan berbagai kegiatan yang ada. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai eh, divisibility. Artinya apa? Di sini diasumsikan bahwa setiap variabel keputusan itu merupakan variabel atau bilangan kontinu atau pecahan gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, eh, deterministik. Artinya bahwa di dalam linear programming, semua parameter itu diasumsikan diketahui secara pasti. Ya, ini diasumsikan demikian. Kemudian yang keempat, non-negatif. Bahwa variabel keputusan itu nilainya harus positif, tidak boleh negatif. Ya. Kemudian yang terakhir, finiteness. Ini menunjuk pada ketika ada sumber daya, ada aktivitas, maka itu jumlahnya terbatas. Jadi dalam sebuah proses produksi katakan gitu, maka ketika kita menggunakan sumber daya itu jumlahnya terbatas adanya. Oke, itu adalah 5 asumsi dasar yang harus kita perhatikan di dalam formulasi dan penyelesaian sebuah persoalan dengan pendekatan linear programming.